Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu telah kita bahas terkait tadabbur surah Ali Imran, yang dimana surah ini banyak menggambarkan, banyak mengisahkan, banyak memberitahukan tentang kekokohan dan ketetapan hati seorang muslim, cara-caranya, sebab-sebabnya, keutamanya dan lain sebagainya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit atau 5 poin terkait ringkasan sebab ketetapan dan kekokohan hati. Gimana sih caranya agar hati kita tetap kokoh dalam agama ini? Gimana sih hati kita agar senantiasa kuat dalam menjalankan syariat yang Allah bebankan kepada kita selaku hambanya? Nah, langsung saja yang pertama, sebagaimana yang kita tulis, sebab utama kekokohan dan ketetapan hati adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 101. Apa bunyinya? Wal takum minkum ummatu yad'una afwan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu kafir padahal telah dibacakan atau disampaikan ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasul. Ayat ini mengisyaratkan terkait bahwasanya salah satu jalan atau sebab agar hati kita tetap dan kokoh adalah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, apapun bentuknya. Karena kita tahu Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan atau pedoman kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah kecil. Kalau kita tahu di surah An-Nur ada salah satu syariat yang menyuruh kita untuk yarhamukallah, yang menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sederhana perintahnya dari Al-Quran untuk menundukkan pandangan. Ternyata hal ini berpengaruh sangat besar terhadap diri seorang muslim untuk mencapai kekokohan hati. Kenapa demikian? Kisah ini pernah Anda sampaikan juga terkait asbabun nuzul surah juz 14 awal, surah apa wes? Al-Hijr. Naam. Di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Rubama ya'uddul ladina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Apa makna ayatnya? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu di akhirat nanti menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam, yang mereka berharap seandainya kami dulu seorang muslim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Lalu Allah berseru, berfirman, biarkanlah mereka di dunia yatamatta'u wa yulhihimul amal, bersenang-senang dan memakan segala bentuk makanan. Ayat ini kenapa turun? Nah, ini terkait menundukkan pandangan juga ini kisahnya. Ada salafus soleh dulu saat mengikuti jihad di Romawi. Ada seorang pemuda, Masya Allah, hafidhul Quran, hafal banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi dia melakukan satu kesalahan. Saat selesai proses jihad itu, sedang break istirahat, dia memandangi sekitaran benteng musuh. Lewatlah seorang wanita Romawi yang cantik jelita, dia pandang terus menerus sehingga hatinya terfitnah. Lalu dia mengirim surat. Intinya ingin melamar wanita itu. Apa yang harus dilakukan? Dibalaslah surat itu dengan mengatakan cukup maharnya adalah engkau masuk Nasrani. Akhirnya apa? Dia murtad, naik ke atas benteng, menikah di hadapan seluruh kaum muslimin yang sedang ribat menunggu jihad. Lalu kaum muslimin berseru, wahai pemuda, di mana Al-Quranmu dulu? Mana hafalan Al-Quranmu? Mana hafalan hadismu? Mana pengetahuan syariatmu? Apa kata pemuda ini? Yang aku hafal dari Al-Quran tinggal sisa 2 ayat. Apa itu? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Sisanya kemana? Hilang. Seakan-akan ini menandakan peringatan terakhir dari Allah untuk dia. Tapi dari sini kesimpulannya apa hubungan dengan poin pertama? Yakni pentingnya kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini
sebab utama ketetapan hati, kekokohan hati kita, keistiqomahan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Disuruh menundukkan pandangan, ya kita lakukan. Dan perintah-perintah yang lainnya, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Poin kedua, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah isyaratkan dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kama arafna, sebagaimana kita tahu ayat ini sering disampaikan khatib saat melakukan khutbah Jumat, bahwasanya sebab utama untuk meraih ketetapan dan kekokohan hati adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sering dibahas terkait takwa ini. Kita lanjut poin ketiga. Sebab ketetapan dan kekokohan adalah berpegang teguh pada tali Allah dan tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Maksudnya berpegang teguh pada tali Allah ini gimana? Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, kita tahu sebagian manusia ada yang menganggap aturan itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Ada yang beranggapan juga aturan itu pengekang. Lalu bagaimana sikap kita yang benar? Perlu kita ketahui. Kita menganalogikan dengan seorang bayi. Bayi saat masih kecil, antum tahu di sana bayi itu saat baru lahir sampai umurnya beberapa bulan itu harus dibedong. Harus dibedong. Dibedong itu apa bahasanya? Ma'ruf ya antum bedong, Aldo? Tahu dibedong? Dililit pakai kain badannya. Dibedong itu gunanya untuk apa? Karena bayi itu saat baru lahir motoriknya belum bisa dikendalikan oleh dirinya, masih sering gerak yang menyebabkan gangguan terhadap tidurnya, kesehariannya. Sehingga perlu dibedong agar gerakannya terbatas untuk apa? Kebaikan untuk dirinya. Nah, kita harus menyikapi kita harus menyikapi aturan itu seperti itu. Sejatinya aturan itu, apalagi yang datangnya dari Allah, hablum minallah, talinya Allah, itu untuk kebaikan kita. Kesannya mungkin mengekang, tapi ketahuilah sejatinya di balik itu ada kebaikan dan kepentingan untuk diri kita pribadi maupun khalayak ramai. Sebagaimana kuda, kita tahu kuda kok dikekang pakai tali, pelana, pakai stirop dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebaikan penunggangnya dan kudanya sendiri. Kalau dibebaskan begitu saja bisa membahayakan penunggangnya maupun kudanya itu. Nah, itulah sejatinya hablum minallah, tali Allah yang harus kita jaga. Kesannya mungkin mengekang kita, enggak. Tapi ketahuilah sejatinya tali Allah, syariat Allah di sana untuk kebaikan kita. Banyak muhasabah lain terkait pentingnya memegang tali Allah ini. Dan poin ketiga yaitu tidak memisahkan diri dari jamaah. Dalilnya tadi Ali Imran ayat 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Janganlah kalian memisahkan diri dari jamaah. Entah itu jamaah yang sifatnya kecil maupun sifatnya besar. Intinya jangan pernah kita memisahkan diri dari lingkungan yang baik. Dimanapun kita berada, kita harus masuk ke dalam lingkungan yang baik atau menciptakan lingkungan yang baik. Naam. Poin keempat, ringkasan sebab kekokohan dan ketetapan hati, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebagian dari kalian menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga sebab ketetapan dan kekokohan hati. Kenapa? Yang kami rasakan, ana pribadi rasakan, ketika ana menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf contohnya, atau nahi mungkar contohnya, itu kadang kita malu kalau tidak melakukannya. Karena sejatinya apa yang kita sampaikan itu ya bahan muhasabah atau pengingat diri pribadi. Jadi wasilah untuk kita meraih ketetapan dan kekokohan hati yaitu dengan menyampaikan beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ingat, amar ma'ruf nahi mungkar, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, juga bermanfaat bagi orang muslim, yang dewasa maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, semuanya bermanfaat. Kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Alasan lainnya, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menjanjikan kita umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi sebaik-baik umat,
Sebaik-baik umat dari mana? Umat yang mana? Dari seluruh umat, dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ada syaratnya. Enggak langsung kita menjadi umat terbaik. Ada syaratnya apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita melazimkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi munkar juga mencegah bencana dan lain sebagainya. Banyak sekali pembahasan terkait amar ma'ruf nahi munkar. Ala kulli hal, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab ketetapan dan kekokohan hati. Yang terakhir, poin kelima, yakni menjauhi perselisihan dalam agama. Ali Imran ayat 105. Kenapa kita menjauhi perselisihan? Karena banyak dari perselisihan itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Baik sadar ataupun maupun tidak kita sadari, perselisihan dalam agama itu mengeraskan hati, menyebabkan permusuhan. Banyak sekali kerugian-kerugian dalam perselisihan. Bahkan dalam hal konteks duniawi, yang berebut harta atau jabatan pun menjadi musuh kadang. Apalagi perselisihan dalam agama. Jangan sampai. Ya, kita harus memprioritaskan persatuan dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5 hal atau 5 sebab ketetapan dan kekokohan hati. Semoga apa yang bisa kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab.